Halo guys, jumpa lagi di Dynamics Auto Sound. Buat kalian yang punya mobil Toyota Innova Reborn yang mau pasang audio, semoga barang-barang ini bisa menjadi referensi buat mobil kalian ya. Di sini kita akan pasang dengan sistem speaker 3-way, ada power amplifier 3 buah DSP, dan juga ada penggantian head unit, tentunya ada penambahan lagi subwoofer. Nah, sebelumnya kita lihat dulu proses pemasangan perdam. Selain pemasangan audio, di sini juga kita lakukan pemasangan perdam secara keseluruhan pada bagian lantai, pintu, dan juga termasuk pada bagian atapnya, guys. Nah, kalau kita lihat ini pada bagian lantainya sudah ada perdam berupa perdam aspal, dan di bawah dashboard itu sudah ada perdam rockwool untuk mengatasi panas. Dan untuk bagian lantai ini memang sudah banyak menggunakan perdam asli bawaan mobil, yaitu berupa perdam aspal di bagian lantainya, namun kita akan tambahkan lagi. Sebelumnya kita lihat dulu pada bagian plafon ini belum ada perdam sama sekali pada bagian bodinya. Nah, ini pada bagian pintu kita lihat ada cover plastik yang dimana ini sangat mengganggu, bisa berbuat getar ya. Dan juga suara mid bassnya ini kalau kita nggak pasang perdam akan terasa seperti di gua. Dan juga dapat membuat bassnya ini berdengung. Mari kita lihat pada pintu bagian tengah juga sama. Ini nanti kita akan pemasangan perdam 2 layer ya, lapisan plastik, cover plastiknya ini kita akan ganti dengan perdam. Lalu pada bagian pintu bagasi ini bawaan mobilnya sudah ada perdam di sudut kiri dan juga di sudut kanan. Nanti kita akan tambahkan perdam juga. Mari sekarang kita lihat untuk proses pemasangan perdam di pintu depan lapisan pertama di bagian dalam ini, di mana perdamnya ini menggunakan Gran Turismo. Tipenya adalah GT Vibration Matte 1.8 dan ini adalah tebalnya sudah pasti 1,8 mili ya guys. Nah, perbedaan perdam Gran Turismo dengan perdam aluminium butira pada umumnya adalah perdam ini terbuat dari bahan. Ada 3 lapisan bahannya yang digunakan, yaitu lapisan pertamanya, yaitu rhombus reflection layer, high purity aluminium foil, jadi bukan recycle punya, dan butyl damping layer pada bagian lemnya. Lalu papernya terbuat dari Jepang, sehingga perdam Gran Turismo ini lebih ringan ya dibandingkan dengan merek yang sekelasnya nih guys. Dan harganya juga cukup terjangkau. Kalian bisa langsung tanya ke workshop kami. Dan ini adalah yang kalian lihat proses pemasangan perdam lapisan pertama di bagian dalamnya, di mana proses pemasangan perdamnya ini rapat ya guys, dari atas sampai bawah, termasuk pada bagian tulang mobilnya ini kita kasih perdam juga nih guys, tulang besinya yang bulat itu kita bungkus dengan perdam sehingga hasilnya bisa maksimal. Dan juga pemasangannya rapih, sampai di bagian sudut yang susah dijangkau pun kita tetap pasang perdam. Dan tentunya kita finishing dengan menggunakan alat roll. Hasilnya perdamnya ini dapat menempel dengan sempurna ke bagian bodinya nih guys. Jadi buat kalian yang mau pasang perdam, lebih baik kalian pilih workshop yang benar-benar kualitas pengerjaannya ini profesional ya. Dan ini kalau kita lihat adalah proses pemasangan perdam pada lapisan keduanya, dimana proses roll pemasangan perdamnya ini seperti ini nih guys. Kita menggunakan alat roll yang kualitas premium dari Silent Coat. Nah, banyak yang tanya nih guys, untuk pemasangan perdam pintu ini satu pintu dibutuhkan berapa lembar? Nah, kita langsung hitung aja ya. Untuk pintu depan dibutuhkan 7 lembar. Untuk pintu tengah, biasanya karena pintunya lebih kecil dibutuhkan hanya 6 lembar saja nih guys. Untuk pemasangan 2 layer seperti ini ya. Dan kalau kalian lihat ini kabel asli seperti kabel Centralo, kabel power window-nya kita tidak tanam dengan perdam. Jadi memang perdamnya ini harus menempel dengan sempurna ke bagian bodinya, baru bisa benar-benar rapi dan juga akan berpengaruh dengan hasil yang akan kita lihat nantinya ya guys. Jadi sangat rapi pemasangan perdamnya dari atas sampai bawah. Cara pemasangannya ini ya kita lihat rapat juga nih guys. Nah, hal yang sama kita lakukan pemasangan perdam pada bagian lantai dari bawah dashboard sampai ke bagian belakang ini. Kita lihat di sisi sebelah kiri yang ada tangki bensinnya juga kita pasangin perdam, termasuk pada bagian sisi dalamnya. Lalu pada bagian tulang sampai nyambung ke plafonnya juga kita tambahkan perdam. Di sisi sebelah kanan ini kita lihat ada kompresor AC buat AC belakang juga kita kasih perdam. Lalu pada di sisi bagian depan, bangku depan sampai di bagasi ini terlihat pemasangan perdamnya sampai bagian tulang, termasuk pada bagian atap sudah kita lakukan dengan menggunakan Gran Turismo. Untuk ketebalannya adalah 1,8 mili. Lalu pada bagian pintu bagasi kita juga tambahkan perdam. Tentunya pemasangan perdam di pintu bagasi ini untuk
menghindari getaran yang ditimbulkan apabila kalian memasang subwoofer nih guys. Dan juga dapat mengurangi kebisingan suara dari luar tentunya. Dan ini adalah bagian cover fender roda yang di belakang. Ini adalah plastiknya, dimana sudah ada rock woolnya. Nanti kita akan copot, kita ganti dengan menggunakan peredam yang sama, yaitu Gran Turismo dengan tebalnya 1,8 mili. Fungsi pemasangan peredam pada bagian fender ini tentunya dapat mengurangi kebisingan dan juga getaran pada bagian roda belakang. Dan juga dapat memperkuat plastiknya ini nih guys. Jadi sangat berguna ya. Untuk mid bassnya menggunakan Ground Zero GZ UK 165 SQ. Ini adalah seri uranium. Dan bahannya terbuat dari neodymium magnet, aluminium case basket, voice coilnya terbuat dari bahan Cooper dengan ukuran 50 mili. Dan untuk penempatan mid range dan tweeternya kita letakkan di pilar A yang dimana kita custom, dan arahnya ini kita ukur sesuai dengan posisi duduk pengemudi dengan sudut kemiringan kurang lebih sekitar 30 derajat supaya suaranya ini dapat mundur dan juga untuk menghindari blind spot. Dan untuk mid range-nya menggunakan Ground Zero GZUM 55 SQ dengan bahan silk dome tweeter. Kita bikin free air karena memang seri uranium ini bisa free air ya guys. Lalu untuk tweeternya di sini menggunakan Ground Zero GZUT 28 SQ X dengan ukuran 1 inch, bahannya terbuat dari silk dome. Dan untuk penumpang tengah atau penumpang belakang kita tambahkan lagi dengan menggunakan speaker Alpine serinya DM65C. Ini adalah speaker dengan ukuran 6,5 inch dengan bahan dari polipropilin. Lalu kabel speakernya juga di sini kita jalankan baru dengan menggunakan harmonik acapella. Karena suaranya mau naik, jadi kita menggunakan speaker dengan sistem two-way komponen ya. Pada bagian tweeternya ini kita letakkan di bagian door trim di bagian atas. Lalu kita kasih cover custom ya dengan menggunakan custom cover dari Toyota Alphard. Jadi nanti hasilnya kalau kalian lihat dari belakang seperti ini, tweeternya ukuran 1 inch dengan bahan metal dome. Jadi high frekuensinya ini dapat memenuhi kebutuhan untuk penumpang tengah maupun penumpang belakang nih guys. Hasilnya kalau kalian lihat penempatan tweeter di sini seperti OEM look, tidak ada seperti yang dirusak ya guys. Kita bahas untuk perangkat audionya. Di sini menggunakan DSP dari Crescendo Evolution 9. Ini adalah 8 channel DSP yang biasa DSP ini dipakai untuk kompetisi nih guys. Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Untuk power tweeter dan mid range-nya di sini menggunakan Crescendo Revolution 54 yang kita letakkan di bawah bangku dan juga kita kasih cover lagi sehingga tidak mengganggu aktivitas di bawah bangkunya ya guys, dan juga kabelnya rapih. Lalu pada bagian sisi sebelahnya yaitu power flux kita gunakan untuk mid bass yang kita jalankan dengan kita bridge. Jadi 4 channel ini kita bridge satu-satu untuk drive mid bass sebelah kiri dan kanan. Dan juga power subwoofernya kita menggunakan Crescendo Evolution 1A1 1 ohm guys. Lalu kita kasih cover juga supaya rapi seperti ini, kabelnya tidak berantakan dan juga tidak mengganggu ya guys. Lalu untuk penempatan subwoofernya kita bikin custom box dengan menggunakan kayu MDF 18 mili di sisi sudut sebelah kanan. Dan untuk box subwoofernya ini kita bikin silk, dan secara keseluruhan ya box ini terbuat dari bahan MDF wool. Jadi kita tidak menggunakan serat fiber. Dan subwoofer yang digunakan adalah Ground Zero dengan ukuran 12 inch seperti ini guys. Lalu pada bagian boxnya kita bungkus dengan bahan vinil hitam sesuai dengan interior mobilnya. Tentunya terakhir kita cover dengan custom supaya subwoofer ini aman dari benturan apabila kita taruh barang di atas box subwoofernya seperti ini guys. Dan yang terakhir
penggantian head unit. Di sini menggunakan Pioneer Z9250BT. Ini adalah layar 7 in touchscreen, sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu pada bagian konsol bawah dashboard ini kita tambahkan remote control yang dimana fungsi ini dapat mengatur bus dan juga dapat mengatur memori.